Anak itu sungguh aneh, ia merusak sepatu baru miliknya. Dan ternyata ia melakukan itu demi satu alasan sederhana. Gadis yang ia sukai memakai sepatu usang dan ia tidak ingin membuatnya merasa rendah diri. Anak itu dikenal sebagai murid bermasalah, sering bolos, sering berkelahi, dan susah diatur. Hingga suatu hari hidupnya berubah. Sore itu ia melaju dengan motor di persimpangan dan menabrak seorang gadis. Karena berkendara tanpa izin dan menyebabkan cedera, ia hampir dikirim ke pusat pembinaan. Namun tak disangka gadis yang ia tabrak datang dan meminta keringanan untuknya. Berkat permohonan itu, ia terbebas dari hukuman. Gadis itu tinggal bersama neneknya yang sakit dan tidak memiliki keluarga lain. Ia menolak meminta biaya pengobatannya meski neneknya khawatir. Anak laki-laki itu mendengar percakapan itu dari luar dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Sejak saat itu, anak tersebut selalu menawarkan diri membantunya beralasan ingin membalas kebaikannya. Keduanya berjalan berdampingan kaku, canggung, tapi manis seperti awal mula cinta pertama. Setelah selesai, mereka duduk menikmati es krim. Saat gadis itu melihat sepatu lusuh miliknya, ia langsung menarik kakinya malu-malu. Anak itu hanya berkata, sepatu kita sama, tidak usah malu. Ketika ditanya apa mimpinya, gadis itu menjawab ingin menjadi aktris agar suatu hari ibunya bisa melihatnya di televisi. Tiba-tiba sekelompok berandalan datang mengganggu. Anak itu berdiri di depan gadis itu tanpa gentar, bahkan mendorong es krimnya ke mulut salah satu dari mereka, lalu menarik gadis itu pergi sambil menenangkannya. Sejak itu ia berubah. Ia mulai bersikap sopan pada keluarganya, belajar sungguh-sungguh, sampai para guru keheranan melihat perubahan drastisnya. Namun kebahagiaannya tak berlangsung lama. Hari itu ia bertemu dengan anak berandal itu lagi dan berkelahi. Hingga akhirnya anak itu harus dirawat di rumah sakit. Gadis itu menunggunya setiap hari, tapi ia tidak pernah datang. 1 minggu pun berlalu dan saat ia pulang sekolah, gadis itu menemukan neneknya sudah meninggal. Ketika akhirnya anak itu sehat dan datang ke rumahnya, rumah itu sudah kosong. Ia hanya menerima sepucuk surat yang ditinggalkan untuknya. Ia merasa hancur karena tidak ada di sisi gadis itu saat ia paling membutuhkan seseorang. Setelah kehilangan gadis itu, ia pindah ke kota besar. Suatu malam ia melihat acara TV pencarian keluarga dan teringat mimpi gadis itu menjadi aktris agar ibu bisa melihatnya. Kemudian ia membuat keputusan yang tidak pernah ia bayangkan, ia akan menjadi aktor. Jika gadis itu mencarinya suatu hari nanti, ia akan mudah ditemukan. 10 tahun terlewati, acara itu masih tayang, tapi gadis itu tak pernah muncul. Dan karirnya juga buruk, ia hanya menjadi figuran. Suatu hari saat hujan, pemandangan di jalan membuatnya teringat masa lalu. Ia sedang menyeberang ketika seorang perempuan terjatuh dari sepedanya. Ia bergegas menolong. Saat mata mereka bertemu, ia langsung tahu, itu gadis yang ia cari selama ini. Tempat yang berbeda, 10 tahun berlalu, mereka bertemu dalam adegan yang hampir sama seperti dulu. Pada akhirnya, cinta pertama itu tidak pernah hilang. Ia hanya bersembunyi di antara waktu menunggu hari ketika dua hati yang saling mencari akhirnya bertemu kembali.